welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku, Nisa. Di video kali ini aku mau cerita pengalaman buruk aku selama jadi anak kosan, dan langsung aku mau kasih tips-tipsnya ya buat kalian. So, untuk kalian yang ada rencana mau ngekos, entah itu untuk kuliah atau untuk kerja, stay tune terus, tontonin sampai habis. Dan jangan lupa untuk bantu like, comment, share, dan paling penting jangan lupa untuk subscribe YouTube channel aku supaya aku makin semangat untuk buat videonya. Jadi awal mula aku bener-bener jadi anak kosan itu di Desember 2018. Pengalaman pertama aku untuk hal-hal yang mistis dulu ya, ini untuk hal yang mistis. Kita yakinin memang di semua tempat pasti ada gitu, sesuatu yang mistis yang nggak terlihat itu pasti ada. Tapi aku sih alhamdulillah nggak pernah dapat gangguan-gangguan. Cuma dulu pas aku kos di Bandung, itu lumayan pelosok tempatnya. Nah, jadi suatu hari pernah ada suatu kayak subuh menjelang siang sih ya, udah jam-jam setengah 6-an, itu ada sesuatu yang jatuh dari plastik segede gini, dan itu dalamnya pas aku buka, aku baru berani buka pas matahari udah terbit, itu dalamnya kertas, tulisannya warna merah gitu, aku pakai bahasa Arab, aku lupa. Dan kayak ada, aku kira itu kan tanah, ternyata kayak serbuk-serbuk rokok, kayak kemenyan gitu loh guys. Akhirnya karena aku juga takut, karena selama aku tinggal di situ sendiri tuh nggak pernah ada kejadian aneh-aneh, kayak aku diteror, digangguin juga aku nggak pernah. Terus aku kasih tahu ke yang punya kosannya, dan mungkin karena nggak mau aku ketakutan kali ya, jadi kayak responnya enggak, ini bukan apa-apa, cuma aku konsultasi sama orang tua karena takutnya itu tertuju untuk aku kan, tapi katanya udah nggak apa-apa, bismillah aja. So, untuk masalah seperti ini, tips dari aku, kita di lingkungan orang, di lingkungan baru, kita orang asing, bukan kawasan kita harus tetap berbuat baik, bersikap baik, sopan santun ya guys, karena kita nggak pernah tahu, takutnya ada yang nggak suka sama kita dicelakai, atau kita dimacem-macemin seperti itu deh. Dan jangan lupa berdoa juga. Pengalaman buruk yang kedua, aku kan kosanku itu masih nyatu sama rumah yang punyanya. Jadi di sana itu bukan kosan, tapi kayak rumah disewakan gitu. Gerbangnya satu dan anaknya itu perempuan semua. Jadi kita ngejemur bareng-bareng gitu kan. Nah, suatu ketika, mohon maaf, ini ada pakaian dalam aku yang hilang. Awalnya aku pikir mungkin kebawa sama anaknya gitu ya. Aku tanya dong, kalau memang kebawa ya nggak apa-apa. Cuma yang ditakutkan adalah hilang gitu kan. Kalau pas udah dicek-cek, dicari-cari, ternyata memang nggak kebawa. Ya udah, di situ aku mulai berhati-hati banget, karena aku di situ 4 bulan, 5 bulan tuh nggak ada kejadian yang seperti itu, baru kali ini. Dan akhirnya aku nggak tahu sih maksudnya apa, atau mungkin udah ngincer atau gimana, aku nggak ngerti. So, tips dari aku, kalau tempatnya memang nggak bener-bener safety, tertutup untuk perempuan semua, lebih baik buka jemuran di dalam. Nah, setelah kejadian itu aku akhirnya buat jemuran sendiri di ruang tamu akhirnya tuh, untuk ngejemur pakaian dalam tuh. Karena kita nggak pernah tahu, kalau memang hanya untuk iseng, tapi ngapain iseng gitu kan. Tapi kalau untuk hal-hal yang aneh-aneh, semoga enggak sih ya. Kejadian buruk yang ketiga, aku tuh pas di Karawang, aku ngekos bareng temen aku berdua. Nah, jadi aku tuh kosnya pindah-pindah guys, karena memang tuntutan kerjaan aku tuh dimutasi-mutasi, tapi karena memang aku yang minta, karena kalau waktu itu di Bandung terlalu jauh, akhirnya aku minta dideketin gitu. Di Karawang aku pernah ada kejadian kemalingan, tapi kemalingannya bukan sesuatu yang wow gimana, aku nggak ngerti sih ya. Jadi yang hilang itu waktu aku pulang kerja, tiba-tiba pintu gerbang udah kebuka. Di sini paling kita ramean, ada 5 pintu. Yang hilang itu TV dan kipas dinding. TV-nya 32 inch. Pas kita cek lagi, ternyata nggak ada lagi yang hilang. Cuma memang lemari, kayak aku kan lemari kayak paling rak susun kayak gini ya, itu berantakan, mungkin ada yang dicari. Untungnya aku kayak handphone gitu, itu dibawa. So, tips untuk kejadian yang ini, menurut aku ya, bener-bener kalian cek lagi kalau mau pergi-pergi itu tuh udah kekunci atau belum. Kalaupun memang kayak aku padahal inget banget itu udah dikunci, tapi namanya orang jahat ya, selalu ada cara.
barang-barang penting seperti handphone, dompet, itu kalian bawa-bawa terus. Uang jangan ada yang ditaruh di kosan. Dan juga barang-barang penting seperti laptop itu lebih baik dibawa. Dan untuk kalian yang mau ngekos, lebih baik jangan jangan menyimpan barang-barang yang berlebihan gitu. Kayak semacam TV, itu tuh menurut aku agak berlebihan sih. Untuk sarana informasi, untuk sarana hiburan, sebenarnya handphone itu menurut aku udah cukup. Next, jangan berpenampilan berlebihan. Contohnya, kalian nggak pakai jilbab nih, terus kalian pakai perhiasan yang berlebihan, mencolok. Nah, kalian akan jadi bahan perhatian untuk orang-orang jahat yang nanti bisa aja itu udah ngincer kalian gitu. Jadi, tips dari aku sih itu. Selalu jaga keamanan, waspada, hati-hati kenal orang baru. Dan tips terakhir dari secara global, aku mau kasih tahu ke kalian, ini aku berpesan ya. Kalian cari kosan itu lebih baik kalau untuk perempuan ya, lebih baik yang khusus perempuan. Yang laki-laki khusus untuk laki-laki. Jangan gampang kenal dengan orang asing, kita harus hati-hati. Terus kalau bisa, kita itu punya satu temen yang bener-bener bisa kita percaya. Tuh, lebih baik kita punya satu sahabat ketimbang 10 temen. Jadi kalau kita kesusahan atau apapun, itu ada yang ngebantu gitu. Cari juga kosan itu yang ramai dalam arti kayak misalnya di tengah-tengah pemukiman gitu, jangan mojok sendiri gitu. Kalian cek juga, tanya-tanya ke tetangga sebelah-sebelahnya, itu kira-kira kosan situ safety nggak ya, pernah ada kasus apa atau pernah ada case-case masalah apa, itu kalian tanya-tanya. Karena aku ngekos di sini dan kos di depan itu udah beda dalam arti dari segi faktor keamanannya. Jadi aku lebih pilih di sini. Walaupun aku ngekos di perumahan dan ada portal, kalau setiap jam 10 udah ditutup dan ada security-nya, tapi kita harus tetap berhati-hati. Nah, tips selanjutnya yang paling penting, kalian harus deketin tokoh masyarakatnya, kayak ketua RT RW. Jadi kayak waktu aku, itu kan seharusnya kasih dokumen KTP fotokopi kalian kan. Jadi kalau ada apa-apa kalian bisa lapor. Waktu aku kasus kemalingan itu, jadi bisa laporan ke RT setempatnya. Walaupun nggak diproses dan kita nggak pernah tahu siapa malingnya, setidaknya untuk kedepannya udah tingkat keamanannya tuh lebih ditingkatkan lagi gitu loh guys. Mungkin tips dari aku cukup sekian. Next aku bakal share suka dukanya jadi anak kosan. So buat kalian yang niat mau ngekos, nanti tungguin video aku yang selanjutnya. Dan kalau kalian mau tanya-tanya informasi tentang apapun, boleh di komen di video aku di bawah ini. Dan cukup sekian video dari aku. See you on my next video. Bye!